Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Metode Istimewa Hukum Islam akan membahas materi yang akan kami tanggapi dari kelompok 1, yaitu Dilalah Lafziyah versi Hanafiyah. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya Katrunada Afitia Putri dengan NIM 2013040021 bersama rekan saya. Baiklah, saya Rivaldi, NIM 2013040022. Saya Vita Nur Astuti dengan NIM 2013040031. Yang pertama yaitu Dilalah Lafziyah. Dilalah Lafziyah terbagi kepada 4 macam yang berbeda tingkatan kekuatannya. Yang pertama yaitu dilalah ibarat atau disebut juga ibarat nas, yaitu yang pertama menurut Abu Zahra, makna yang dipahami dari apa yang disebut dalam lafaz dalam bentuk nas maupun zahir. Yang kedua yaitu penulis kitab At-Tahir memberikan definisi tunjukkan lafaz atas makna dalam keadaan sesuai dengan apa yang dimaksud secara asli, meskipun dalam bentuk lazim atau lafaz jenis inilah yang diperhitungkan oleh ulama usul dalam nas atau bukan dalam bentuk asli. Kedua definisi itu mengandung arti bahwa makna yang dimaksud langsung dapat dipahami dari lafaz yang disebutkan. Apakah dalam bentuk penggunaan menurut asalnya atau nas, atau bukan menurut asalnya zahir. Pemahaman lafaz dalam suatu bentuk ini adalah menurut apa adanya yang dijelaskan dalam lafaz itu. Yang kedua, dilalah isyarah atau disebut juga isyarah al-nas, yaitu yang pertama menurut Abu Zahra, yaitu apa yang ditunjuk oleh lafaz tidak melalui ibaratnya. Yang kedua, ulama Hanafiyah dalam At-Tahrir memberi definisi lafaz yang dilalahnya terhadap sesuatu tidak dimaksud untuk itu menurut asalnya. Yang ketiga yaitu Al-Sarkisi dari ulama Hanafiyah memberi definisi apa yang terungkap memang bukan ditunjukkan untuk itu, namun dari perhatian yang mendalam ditemukan suatu makna dari lafaz itu, tidak lebih dan tidak kurang. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan mengenai hakikat dilalah isyarah itu ialah bahwa lafaz yang diungkapkan memberi arti kepada suatu maksud, namun tidak menurut apa yang secara jelas disebutkan dalam lafaz itu. Lafaznya menunjukkan kepada suatu arti tertentu, tetapi arti tersebut bukan merupakan maksud semula dari lafaz tersebut. Yang C, dilalah al-dilalah atau disebut juga dilalah al-nas, yaitu yang pertama menurut Abu Zahra, dilalah lafaz yang disebutkan dalamnya penetapan hukum untuk yang tidak disebutkan karena ada hubungannya yang dapat dipahami berdasarkan pemahaman dari segi bahasa. Yang kedua, definisi yang hampir sama dikemukakan oleh pengarang At-Tahrir, dilalah lafaz atas hukum yang dibicarakan untuk sesuatu yang tidak disebutkan karena dapat dipahami ada kaitannya berdasarkan pemahaman dari segi bahasa. Yang ketiga, definisi yang agak beda dikemukakan oleh Al-Sarkisi, apa yang ditetapkan dengan makna menurut aturan bahasa dan bukan melalui cara istinbat dengan menggunakan daya nalar. Dilalah al-dilalah atau dilalah al-nas terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hukum yang akan diberlakukan kepada kejadian yang tidak disebutkan dalam nas. Kejadiannya lebih kuat dibandingkan dengan kejadian yang ada di dalam nas. Dilalah al-nas dalam bentuk ini disebut mafhum aulawi. Di antaranya ulama ada yang menyebutkannya kias jali. Umpamanya firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Yang kedua, hukum yang akan diberlakukan pada kejadian yang tidak disebutkan dalam nas. Kejadiannya sama dengan kejadian yang ada dalam nasnya. Dilalah al-nas dalam bentuk ini disebut mafhum musawi. Contohnya firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 10. Dilalah al-iktihad atau disebut juga iktida
al-nas, yaitu yang pertama menurut sebagian ahli usul penunjukan lafaz kepada suatu yang tidak disebutkan, yang kebenarannya tergantung kepada yang tidak tersebut itu. Yang kedua, secara sederhana Abu Zahra memberi definisi penunjukan lafaz kepada setiap sesuatu yang tidak secara maknanya tanpa memunculkannya. Yang ketiga, sedangkan pengarang Al-Tahrir mendefinisikan lafaz yang dilalah al-iqtida atau disebut juga dengan iqtida al-nas, yaitu yang pertama menurut sebagian ahli usul penunjukan lafaz kepada suatu yang tidak disebutkan, yang kebenarannya tergantung kepada yang tidak tersebut itu. Yang kedua, secara sederhana Abu Zahra memberi definisi penunjukan lafaz kepada setiap sesuatu yang tidak selaras maknanya tanpa memunculkannya. Yang ketiga, sedangkan pengarang Al-Tahrir mendefinisikan lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu yang tidak disebutkan, yang makna kebenarannya dan kesahihannya tergantung kepada yang tidak disebutkan itu. Para ulama usul membagi dilalah iktida itu segi keharusan memunculkan kata yang tak disebut itu kepada 3 macam. Yang pertama, sesuatu yang harus ditakdirkan atau dimunculkan untuk kebenaran suatu ucapan atau kalimat secara hukum. Yang kedua, sesuatu yang harus ditakdirkan atau dimunculkan untuk kebenaran suatu ungkapan atau kalimat secara akal. Yang ketiga, sesuatu yang harus dimunculkan untuk sahnya ucapan secara hukum. Ditinjau dari segi bentuk yang harus ditakdirkan atau dimunculkan untuk kebenaran atau kesahan suatu lafaz secara hukum, dilalah iktida dibagi 2. Yang pertama, yang ditakdirkan itu adalah sebuah kata. Yang kedua, yang ditakdirkan adalah suatu peristiwa hukum. Dari semua bentuk dilalah atau penunjukan lafaz yang 4 di atas tidak sama kekuatannya dalam kepentingan untuk istinbat. Urutan ranking atau tingkat kekuatannya adalah dilalah ibarah, dilalah isyarah, dilalah, dan terakhir dilalah iktida. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat pengaruhnya bila terdapat perbenturan di antara keempat dilalah tersebut. Bila terjadi perbenturan pemahaman antara dilalah ibarat dengan dilalah isyarah, maka harus didahulukan dilalah ibarah dan dilalah isyarah tidak diperhitungkan lagi. Yang kedua, dilalah gairul lafziyah. Menurut ulama Hanafi ada 4 macam, yaitu yang pertama, kelaziman dari menyebutkan sesuatu untuk menetapkan hukum terhadap yang tidak disebutkan. Yang kedua, dilalah atau penunjukan keadaan diamnya seseorang yang fungsinya adalah untuk memberi penjelasan. Yang ketiga, menganggap diamnya seseorang yang diam sebagai berbicara untuk menghindarkan penipuan. Yang keempat, dilalah sukut atau penunjukan diam yang menyatakan makdud atau sesuatu yang terbilang namun telah biasa dibuang untuk menghindarkan panjangnya ucapan kalau disebutkan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.